الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وصدق الله الكريم. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat sehat dan sempat, yang terutama sekali nikmat ibadah Islam kepada kita semua, sehingga kita semua mampu melangkahkan kaki kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim setiap hari. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan selama umur hidup kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, yang kelak nanti di yaumul akhir insyaallah semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat khatib intinya mengingatkan kita semua, terutama untuk khatib pribadi, selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah kelak nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dengan sidangnya Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan gentar sedikit pun. Tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang akan kita bawa kelak nanti adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini adalah mengambil ibrah dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luqman merupakan salah satu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan beliau adalah nabi, salah satu nabi Allah. Ada yang mengatakan beliau adalah manusia biasa, bukan nabi tetapi orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau bukanlah nabi tetapi manusia biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Beliau bukan raja, beliau bukan panglima perang, bukan orang kaya. Beliau diriwayatkan merupakan budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Daerah Sudan tempat tinggal beliau. Bukan orang kaya, bukan orang mapan, bukan pejabat, tetapi beliau orang biasa. Bahkan beliau adalah budak. Tetapi karena rasa syukur Luqman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan gelar kepada Luqman dengan gelar Al-Hakim, yang artinya orang
yang diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim adalah salah satu-satunya manusia yang bukan nabi yang namanya diletakkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surah. Surah ke-31, surah Luqman. Karena kemuliaan beliau, maka diletakkan sebagai salah satu nama surah. Banyak riwayat mengatakan bahwa ribuan hikmah yang telah beliau sampaikan kepada anaknya dan kepada manusia pada zaman itu, tapi memang tidak terbukukan, tidak terkumpulkan hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Ada beberapa hikmah yang beliau sampaikan di dalam Al-Quran memberikan nasihat kepada anaknya. Dalam Al-Quran surah Luqman dari ayat 13 sampai dengan ayat 19, Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Ayat 3 beliau berkata, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya yang tersayang. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim memberikan pelajaran pertama kepada anaknya, bukan mengajarkan sholat, bukan mengajar ngaji, bukan mengajarkan untuk sedekah, tapi pelajaran yang diajarkan pertama oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya tauhid, akidah, la ilaha illallah, bukan yang lain. Mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak mempersekutukan Allah kepada makhluk atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah tentang akidah, tauhid yang benar. Tidak bergantung kepada makhluk, tidak meminta kepada makhluk, karena tempat bergantung dan tempat meminta hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diajarkan pertama kali oleh Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Kalau orang tua zaman sekarang banyak mengajarkan pertama sekali bahasa Inggris, mengajarkan ilmu dunia. Tetapi Luqmanul Hakim yang pertama kali diajarkan kepada anaknya, sembah Allah, jangan sekutukan Allah kepada selainnya. Itu pelajaran yang harus kita. Ketika kita punya anak, ingatkan kepada anak kita, ya bunayya, wahai anakku sayang, Allahu ahad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ingatlah, jangan kau meminta kepada selain Allah. Itulah yang diajarkan. Begitupun Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bukan mengajar solat, tapi yang diajarkan oleh Rasul akidah, tauhid yang benar. Banyak orang bagus solat, banyak orang pintar ilmu agamanya, banyak orang paham agama, tapi tauhid masih belum paham. 10 kali naik haji, rajin datang ke masjid, tapi di rumahnya masih ditempel-tempel jimat, masih dipasang-pasang jimat. Na'udzubillah min dzalik. La tusyrik billah, jangan kita sekutukan Allah. Habis ibadah kita ketika kita mempersekutukan. Pelajaran kedua yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, bukan mengajarkan sholat, tetapi mengajarkan akhlak dan adab yang baik kepada anak. Apa dalilnya? Surah Luqman ayat 14. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Luqmanul Hakim mengingatkan kepada anaknya agar anaknya selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya.
karena ibunya yang telah melahirkannya dengan penuh perjuangan, susah payah, keadaan lemah ibunya untuk mengeluarkan anaknya. Pelajaran kedua yang diajarkan kepada anaknya oleh Luqman, mengajarkan adab kepada orang yang lebih tua dari kita. Akhlak nomor 1. Kadang-kadang orang yang berilmu tinggi, profesor, doktor, tapi tidak berakhlak, tidak beradab kepada kiai, kepada ustaz, kepada ulama, tidak beradab. Ilmu tinggi tapi tidak beradab, itu tidak benar. Dan Rasul pun demikian, mengajarkan para sahabat. Yang kedua, mengajarkan akhlak dan adab kepada para sahabat. Kemudian yang ketiga, yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dilanjutkan pada ayat 15. Ayat 16, beliau mengajarkan kepada anaknya bagaimana agar semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beramal. Karena kita kadang tidak tahu apakah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah perbuatan buruk kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, innaha in taqum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-sama' aw fi al-ard ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya perbuatan yang buruk itu, walaupun sebesar biji yang paling kecil, dan biji itu berada di dalam batu, atau dia ada di langit, atau ia ada di dalam bumi, maka semua perbuatan buruk itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil hisab. Akan didatangkan oleh Allah semua perbuatan buruk kita di hadapan kita. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Dan Allah Maha Lembut dan Maha Mengetahui. Innallaha latifun khabir. Allah Maha mengetahui semua perbuatan. Tidak bisa kita sembunyikan perbuatan buruk kita. Maka pelajaran yang harus kita ajarkan kepada anak kita yang ketiga, ketika kita berbuat buruk pasti ada balasannya, dan semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran keempat yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Wahai anakku, dirikan salat, ajak orang berbuat baik, ma'ruf, dan cegah kemungkaran, dan bersabarlah ketika kita sedang melakukan perbuatan. Karena kadang-kadang orang yang sudah berbuat ma'ruf, menjalankan, mencegah kemungkaran, kurang sabar, berhenti perbuatan ma'ruf nahi mungkarnya karena kurang sabar. Salat mengajarkan kita untuk sabar. Salat maghrib 3 rakaat, sabar, jangan dikurangi menjadi 2 rakaat setengah. Salat isya 4 rakaat, jangan dikurangi menjadi 3 rakaat karena sabar. Tumakninah dalam salat, jangan seperti ayam matok makanan. Sabar, tumakninah, minimal 1 tasbih itu baru tumakninah. Jangan makmum belum membaca apapun, imam sudah takbir Allahu Akbar, makmum belum baca apa. Tumakninah dalam bacaan kita di dalam salat. Sabar, jangan buru-buru dalam salat. Maka yang harus kita ajarkan kepada anak kita yang keempat, ajarkan salat. Ajarkan dia, ini tidak baik, ini baik. Ketika ada kemungkaran, cegah. Ajarkan kepada anak kita agar terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian ayat ke-18, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu memalingkan wajah kepada manusia.
karena rasa sombong yang ada di dalam diri kamu. Orang-orang yang sombong itu, walaupun sebesar izar, itu akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak kita agar tidak sombong. Punya harta, punya jabatan, tidak sombong terhadap manusia yang lain. Berjalan dengan tenang, berjalan dengan santai. Pelajaran yang terakhir yang diberikan Luqmanul Hakim, waqsid fi masyrika wa hudud min sawatik. Sederhanakan perjalanan. Jangan buru-buru, jangan terlalu santai. Sedang ambil yang pertengahan. Jangan terburu-buru, jangan terlalu santai. Ambil yang pertengahan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya inna aqral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara himar, suara keledai. Keledai itu ketika bersuara pertama meringkik, suara kedua langsung melengking. Itu suara terburuk yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Jangan sampai mengeraskan suara di depan orang lain, apalagi di depan orang tua kita, di depan orang-orang yang lebih mulia dari kita. Rendahkan suara kita. Jangan sampai menyegak, membentak orang tua. Rendahkanlah suara kita. Maka itulah yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anak, agar kita memperoleh ibrah, memperoleh pelajaran bahwa begitulah cara Islam, cara Muslim, cara agamanya Allah untuk mendidik anak. Maka hati-hati ketika kita sudah didik anak kita dengan cara kita, bukan cara Nabi, bukan cara yang diajarkan oleh Rasul, bukan cara yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim mengajarkan anakmu. Kasihan, anak tersebut akan menjadi beban bagi kita nanti di yaumil akhir. Hadirin Rasulullah yang insyaallah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, surah Luqman ayat ke-13 sampai ke-19, menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua, agar kita mampu mendidik anak kita dengan anak yang Islami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-'ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.